warahmatullahi wabarakatuh. Halo Intel Muda, kali ini bareng aku Puji yang bakal nemenin kegabutan teman-teman semua di malam minggu ini, tentunya di podcast UKKPK Voice. Ngobrol santai bareng gua, lo, apapun kita ceritain di sini. Oke, nah kali ini kita berada di segmen KBBI. Kita bincang-bincang indah. Nah, pada segmen kali ini kita bakalan ngobrol bareng besar kita yang tentunya punya pengalaman luar biasa nih, Toto Muda. Nah, pasti Toto Muda sekarang penasaran siapa sih besar kita kali ini? Yuk langsung aja kita sapa besar kita. Halo Bang. Halo. Oke, boleh nih Bang dikenal dulu dirinya Bang, nama, terus panggilan, jurusan apa, dan sekarang kuliah di mana gitu Bang. Baik, perkenalkan nama Niko Novrialdo, biasa dipanggil Niko. Sekarang mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Ekonomi. Oke. Panggilannya Niko ya Bang? Iya, Niko. Oke, sebelumnya Puji mau nanya dulu nih Bang, kabar Abang gimana nih Bang hari ini? Alhamdulillah baik. Puji sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bang. Oke. Nah, kalau boleh tahu sekarang kesibukan Abang apa nih Bang? Sekarang kesibukan sebagai mahasiswa semester akhir pastinya lagi skripsian, dan sekarang juga jadi asisten dosen, kebetulan alhamdulillah sekarang jadi ikut terlibat sebagai tenaga pengajar juga di kampus tercinta kita ini. Wah, keren banget sih Bang. Oke Bang, sebelumnya Puji udah kepoin nih Bang akun Instagram Abang. Terus di situ ada sesuatu yang menarik banget, di mana Abang menjadi salah satu peserta Muhibah Budaya dan Jalur Rempah. Boleh nih Bang diceritain apa sih kegiatan Muhibah Budaya dan Jalur Rempah ini? Soalnya Puji sendiri baru beberapa hari ini tahu ternyata ada kegiatan seperti itu Bang. Baik, jadi kegiatan kemarin itu adalah kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah yang kegiatan diadain oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi di bawah naungan Dirjen Kebudayaan. Jadi itu kegiatan yang mana melakukan rekam jejak sejarah untuk mengakui Jalur Rempah sebagai warisan budaya dan akan diajukan sebagai warisan budaya Indonesia ke UNESCO. Jadi kegiatan kami kemarin tuh merekam jejak keliling atau melakukan perjalanan menelusuri Jalur Rempah itu sendiri gitu. Oh gitu ya Bang. Kalau boleh tahu nih, Abang tahu informasi kegiatan ini dari mana nih Bang? Dari sosial media kemarin, kebetulan itu ada dari sosial media, dari info pendaftaran, dari Instagram Dinas Kebudayaan, Instagram Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumbar, dan itu sih kemarin dapat informasinya. Oh iya. Berarti Abang taunya dari sosial media bukan dari broadcast gitu ya Bang ya? Iya, dari sosial media kebanyakan. Terus gimana sih Bang awal ikut kegiatan ini? Apakah ada seleksi atau gimana Bang? Ya, kemarin ada seleksinya. Kemarin jadi kami diseleksi di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Kalau diseleksi berarti banyak nih pesertanya Bang. Biasanya berapa tuh Bang pesertanya Bang? Kemarin kalau tidak salah itu ada 200-an orang dari Sumatera Barat yang ikut seleksi, dan alhamdulillah yang terpilih untuk mewakili Sumatera Barat dalam kegiatan ini ada 5 orang. Wah, dari 200 orang yang terpilih 5 dan salah satunya Abang ya Bang? Alhamdulillah. Masya Allah, keren banget sih Bang. Kalau itu kan dari Sumatera Barat ya Bang, kalau dari Indonesia sendiri itu berapa tuh Bang pesertanya Bang? Jadi untuk seluruh pesertanya itu memang rata, jadi ada 5 orang per provinsinya, jadi 5 dikali 34, jadi itu total semua seluruh peserta dalam kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah ini. Oh iya, berarti memang diambil 5 per orang ya Bang? Ya, 5 per provinsinya. Itu seleksinya apa aja tuh Bang, tahap seleksinya? Apa ada seksi berkas atau seksi wawancara atau gimana tuh Bang? Jadi kemarin ada banyak rentetan seleksinya, mulai dari seleksi administrasi, seleksi wawancara, seleksi renang, ada kesehatan 1, kesehatan 2. Jadi baru sampai di akhir dapat orang-orangnya gitu, 5 peserta dari Sumatera Barat. Wah, ternyata unik banget nih ada seleksi renangnya. Itu kenapa sih Bang harus ada seleksi renangnya Bang? Karena kan ini pelayaran. Nah, jadi kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah ini itu mengarungi jalur rempah perdagangan tempo dulu.
Kan tempo dulu kan kita masih berlayar dengan kapal pinisi. Nah, jadi itu kita harus bisa berenang karena kita guna kapal kan. Jadi kita guna kapal dan kegiatan ini juga bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut menggunakan KRI Legenda, KRI Dewa Ruci. Jadi di situ mungkin kita kenapa harus bisa berenang ya? Karena kita ada di tengah lautan, yang mana tahun kita nggak ada tahu atau hal-hal yang tidak diinginkan, yang setidaknya kita bisa men-safety diri terlebih dahulu. Iya, bener banget sih Bang, apalagi kalau zaman dulu itu, transportasi, masyarakat kan emang jalur laut ya Bang, kayak perahu, kapal, seperti itu ya Bang? Oke. Nah, kan tadi Abang udah, singgung juga tentang seleksi-seleksinya Bang, terus sampai Abang terpilih, gimana sih Bang perasaannya Bang? Pastinya bangga dan bersyukur bisa mewakili Sumatera Barat dalam kegiatan yang sangat luar biasa akan nilai sejarah, nilai kebudayaan dan hal-hal lain itu yang pastinya sangat bangga bisa mewakili Sumatera Barat untuk kegiatan sekelas nasional seperti ini. Oke. Apalagi nih yang terpilih itu cuma 5 dari beratus orang ya Bang, pastinya bangga banget bisa ikut dalam kegiatan ini. Oke. Nah, alasan Abang untuk mengikuti kegiatan ini apa sih Bang, kalau boleh tahu Bang? Awalnya jalan-jalan. Nah, kenapa jalan-jalan? Karena tagline dari kegiatannya ini kemarin tuh mau keliling Indonesia gitu kan. Kalian mau keliling Indonesia, jadi tertarik dan siapa sih yang nggak mau jalan-jalan, siapa sih yang nggak mau keliling Indonesia. Dan satu lagi yang pastinya karena ini merupakan kegiatan sejarah, kegiatan budaya, jadi sangat tertarik akan kapan lagi kita bisa ikut dan terlibat langsung dengan sejarah itu sendiri gitu. Jadi sangat menyenangkan dan sangat tertarik sekali untuk bisa menjadi bagian dari kegiatan ini. Iya, bener banget sih Bang. Terus Hibah Budaya Jalur Rempah ini apa kegiatannya hanya sebatas pengetahuan tentang rempah-rempah atau gimana sih Bang kegiatannya Bang? Kegiatannya bukan hanya tentang rempah-rempah sebenarnya, dan ini kegiatan yang berkelanjutan sampai tahun 2024. Jadi kami memiliki tugas yang begitu panjang sebenarnya setelah terpilih dari tahun 2021 kemarin sampai sekarang dan sampai 2024 sampai diakuinya jalur rempah sebagai warisan budaya Indonesia di UNESCO. Jadi banyak hal-hal yang telah kami siapkan yang bukan hanya untuk habis kegiatan udah selesai, bukan seperti itu gitu. Jadi banyak hal-hal tuntutan yang harus kita lakukan setelah kegiatan ini gitu. Jadi setelah yang Muhibah Budaya Jalur Rempahnya itu kan kemarin memang rekam jejak melihat secara langsung bagaimana sih jalur rempah itu sendiri, bagaimana sih keterlibatan daerah-daerah yang kita kunjungi akan rempah-rempah gitu, dan bagaimana peran setiap daerah untuk dalam akulturasi budayanya, dalam pertukaran budaya dan penyebaran agama nantinya gitu. Jadi bukan hanya rempah-rempah, namun kan peran penting dalam sejarah Indonesia di masa yang lalu gitu. Oke. Kalau boleh tahu, tadi kan Abang udah bilang juga nggak cuma rempah-rempah, tentang pengetahuan rempah-rempah aja. Terus apa aja sih Bang rangkaian acaranya dari awal sampai akhir dalam kegiatan Hibah Budaya Jalur Rempah ini? Jadi kegiatannya tuh kemarin dibagi dua, ada kegiatan di darat dan ada kegiatan di laut. Jadi kalau misalnya kegiatan di darat itu kegiatan workshop, kunjungan, seminar, dan ke tempat-tempat sejarah yang terlaksanakan keterlibatan rempah-rempah tadi gitu. Jadi kami ke museum, ke tempat rumah adat, ke benteng, ke rumah kunjungan dan talkshow nantinya kepada orang-orang kepangku kepentingan gitu. Dan kalau kegiatan di lautnya ini selama pelayaran itu kegiatan bagaimana rekam jejak kita sebagai saudagar, sebagai orang yang berlayar mengiringi lautan di tempo dulu gitu. Jadi kan karena ini bersama TNI Angkatan Laut, jadi kami kayak taruna-taruna Angkatan Laut gitu.
ada kegiatan peran layar, ada kegiatan peran peran parade dan hal-hal lain yang memang yang biasa dilakuin oleh TNI Angkatan Laut gitu. Dan itu menjadi pengalaman yang sangat berharga ya, Bang ya? Ya, pengalaman yang sangat luar biasa sampai sejauh ini. Oke. Tadi Abang udah sebutin rangkaian acaranya apa aja kan, Bang. Nah, jadi acaranya itu berapa lama sih, Bang? Jadi kegiatan kemarin itu ada kurang lebih 32 hari. Total seluruh kegiatannya itu ada 32 hari, baik di darat maupun di laut. Oke, sebulan lebih 2 hari ya, Iya. Bang? Oke. Dan itu Abang nginep di kayak di rumah warga atau gimana tuh, Bang? Nah, kalau untuk kegiatan ini, untuk yang di darat itu di LPMP daerah tersebut, di LPMP dan ada juga di resort, ada di penginapan. Dan kalau di atas kapal ya di atas kapal nginapnya, di tempat tidur TNI-nya. Oke. Nah, sejauh ini Bang, apa sih pengalaman berharga yang Abang dapetin setelah mengikuti kegiatan ini, Bang? Untuk pengalaman berharga, pastinya yang pertama itu menambah teman seluruh Indonesia. Jadi ada Indonesia kecil di dalam sebuah kegiatan kami yang dari Sabang sampai Merauke ada loh perwakilannya. Dan kedua, ilmu yang bermanfaat pastinya. Sejatinya ya memang ternyata rempah-rempah itu bukan hanya bumbu-bumbu di dapur, malah banyak peran penting yang keterlibatan rempah-rempah akan sejarah Indonesia gitu. Keterlibatan rempah-rempah tentang akulturasi budaya, sejarah, dan penyebaran agama di Indonesia sangat ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang langka untuk kita dapatkan di daerah, di tempat-tempat pembelajaran lainnya gitu. Dan yang terakhir mungkin membanggakan orang tua, membanggakan keluarga, menjadi salah satu perwakilan Sumatera Barat untuk kegiatan yang sangat fenomenal gitu. Sempat masuk TV, masuk koran, sampai sekarang ini masuk podcast juga sekarang kan, jadi cukup membanggakan lah buat diri sendiri dan orang sekitar nantinya. Iya, menjadi sebuah pencapaian yang sangat luar biasa ya, Bang. Kalau tadi kan Abang sempat bilang juga kalau Abang ketemu sama banyak mahasiswa-mahasiswa yang berada di seluruh Indonesia. Nah, pernah nggak sih Bang ngerasain culture shock selama kegiatan di sana, Bang? Untuk culture shock sendiri itu mungkin awal-awal ternyata kayak gini loh. Apalagi ini kan kegiatan di bawah naungan Kementerian Kebudayaan kan, jadi bakalan banyak pertemuan berbagai budaya di seluruh Indonesia dan kami mewakili budaya daerah kami sendiri gitu. Jadi ya awal-awalnya memang jadi gini loh, keren juga loh budaya dari teman-teman itu. Yang untuk shocknya ya paling di awal-awal aja. Setelah berlalu kayak asik, ternyata kebinekaan itu terasa banget dan ternyata Indonesia tuh luas dan beragam dan itu harus kita cintai dan harus kita sadari akan hal itu, bahwasanya ya memang Indonesia indah jika berbeda. Wah, keren banget. Indonesia indah jika berbeda. Iya, karena perbedaan itulah yang menyatukan. Iya, benar banget. Nah, ada nggak sih Bang? Pasti dalam setiap kegiatan kita merasakan yang namanya kesulitan, terus tantangan. Jadi ada nggak sih Bang kesulitan dan tantangan yang Abang hadapi selama mengikuti kegiatan ini, Bang? Untuk kesulitan dan tantangan mungkin dalam penyampaian tugas di sini, karena dalam perjalanan kami kemarin itu harus tetap bikin tugasnya, bikin laporannya, bikin postingan, bikin live dan lain-lain, itu jadi tantangan tersendiri buat kami. Kenapa demikian? Karena kami terpacu dengan waktu, terpacu dengan sinyal, apalagi ini lagi di dalam pelayaran. Nah, itu kadang ketika di tengah laut itu memang nggak ada sinyal dan kami harus tetap ngupload, harus tetap bikin konten dan lain-lain, itu dan menjadi tantangan tersendiri sih bagi kami peserta semuanya.
rempah itu sangat penting untuk Indonesia. Iya bener banget sih Bang. Kadang kalau kita udah niat tuh ada aja pertolongan dari Allah gitu untuk mensukseskan kegiatan kita, untuk melancarkan kegiatan kita. Oke. Nah, gimana sih Bang pendapat Abang tentang kegiatan ini Bang? Untuk pendapat, ini kegiatan yang sangat luar biasa, kegiatan yang harusnya didapati oleh atau dirasakan oleh seluruh pemuda-pemuda, karena ya siapa lagi kalau bukan kita yang akan mensosialisasikan atau akan menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang peran penting dari jalur rempah tersendiri dan peran rempah-rempah itu untuk diri kita, masyarakat, yang pasti dan untuk Indonesia gitu. Jadi memang semuanya sangat penting dan ini kegiatan yang sangat luar biasa dan harus kalau nantinya ada gelombang keduanya atau angkatan keduanya, ya harapannya seluruh orang bisa mengikuti dan merasakan untuk pengalaman yang sangat luar biasa dalam kegiatan ini. Oke, berarti Abang angkatan pertama ya Bang? Ya, ini angkatan pertamanya, jadi ini kegiatan baru dan kamilah angkatan ke-1-nya gitu kemarin. Bener banget sih Bang. Kalau orang lain kan pasti tahunya kalau rempah-rempah itu seputar bumbu masak gitu kan. Ternyata sangat luas ya Bang makna dari rempah-rempah ini. Nah, kan Abang angkatan pertama ya Bang. Terus harapan untuk generasi selanjutnya Bang, apa nih Bang? Untuk harapannya memang harapan untuk orang lain maksudnya ini. Iya Bang. Untuk orang lainnya nanti memang untuk tetap mencari tahu bahwasanya memang itu tadi yang seperti yang Niko bilang di awal tadi, rempah-rempah bukan hanya bumbu-bumbu di dapur yang seperti kita ketahui, namun rempah-rempah banyak memiliki peran penting di dalam sejarah Indonesia. Keterlibatan posisi strategis Indonesia membuat rempah-rempah menjadi peranan penting di tempo dulu, mulai dari perdagangan, bahkan pertukaran akulturasi budaya, pertukaran agama, dan hal-hal lain itu dipengaruhi oleh rempah-rempah. Jadi akan sangat merugi jika kita tidak mengetahui akan hal itu. Ikut dan terlibat di dalam sejarah ini menjadi kebanggaan tersendiri buat Niko kemarin. Jadi harapannya teman-teman atau kawan-kawan yang lain nantinya bisa merasakan apa yang Niko rasakan sekarang gitu. Jadi itu harapannya kegiatan ini juga ada nantinya angkatan keduanya dan rute-rutenya lebih diperluas karena kemarin itu cuma rutenya dipotong karena COVID. Jadi harapannya memang tahun depan ada rute yang full untuk rekam jejak sejarah jalur rempah ini. Oke. Tadi kata Bang ada rute yang dipotong ya Bang karena COVID. Nah itu rute-rutenya rute apa tuh Bang kalau boleh tahu? Rute jalur rempah itu sendiri. Jadi kemarin kami itu ada kalau tidak salah ada 8 rute perjalanan kami mulai dari Surabaya ke Makassar, dari Makassar ke Bau-Bau, dari Bau-Bau ke Buton, dari Buton ke Ternate, dari Ternate ke Tidore, dari Tidore ke Banda Neira, habis dari Banda Neira ke Kupang dan finish balik lagi ke Surabaya. Wih keren banget, banyak banget tempat-tempat yang udah Abang tapaki ya Bang? Alhamdulillah. Karena menjadi salah satu peserta dari Muhibah Budaya dan Jalur Rempah. Nah Bang, mana tahu nih teman-teman di rumah tertarik untuk mengikuti kegiatan Muhibah Jalur Rempah ini. Nah boleh nih Bang kasih tips dan triknya biar bisa lolos untuk menjadi peserta kegiatan ini Bang. Baik, untuk tipsnya yang pertama pastikan teman-teman semua itu bisa berenang. Karena ini seleksi yang sangat banyak menggugurkan teman-teman atau kawan-kawan seperseleksian kemarin bersama Niko. Dan yang kedua, pahami tentang kebudayaan karena memang kita sebagai percontohan atau sebagai perwakilan nantinya kebudayaan dari Sumatera Barat. Jadi teman-teman sendiri juga harus paham terlebih dahulu tentang kebudayaan dari Sumatera Barat. Dan yang ketiga, keinginan yang besar untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan jalur rempah. Dan yang terakhir mungkin semangat, harus tetap jadi jaga semangatnya, jangan sampai
berakhir belum selesai seleksi nanti udah malas atau terlalu cepat bersedih dan hal-hal lain gitu. Intinya jangan pantang menyerah ya Bang? Jangan pantang menyerah. Oke, sebelumnya Abang tahu nggak sih ada seleksi renang itu Bang? Ada. Kenapa demikian? Karena di persyaratannya kemarin itu ada bisa berenang katanya. Pasti nanti akan jadi nebak-nebak aja. Nebak-nebak pas kalau misalnya di persyaratannya ada peserta wajib bisa berenang, pasti nanti ada seleksi bisa berenangnya. Oke. Kalau berkas dokumen apa tuh Bang yang harus kita siapkan Bang? Kalau dari berkas-berkasnya kayak berkas administrasi seperti KTP, KK, surat keterangan mahasiswa aktif kuliah, dan itu sih, dan surat rekomendasi kalau tidak salah kemarin ada surat rekomendasi dari organisasi. Oke. Kalau prestasi ada nggak Bang? Kalau dilampirkan di dokumennya Bang? Untuk di dokumen tidak menjadi nilai lebih, mungkin di wawancara, di seleksi wawancara itu menjadi nilai poin lebih kalau menurut Niko, karena itu yang ditanya ketika wawancara, kamu bisa apa, prestasi kamu pernah ngapain. Nah itu sih kalau di seleksi selanjutnya atau di seleksi wawancara yang Niko rasakan. Kalau di administrasi ya harus lengkap saja. Kalau misalnya ada administrasi yang kurang berarti kita gugur. Kalau misalnya administrasi kita lengkap, kita lanjut gitu. Itu yang Niko lihat kemarin dari setelah mengikuti seleksinya. Oke Bang, kalau boleh tahu pendaftaran ini bukanya kapan ya Bang untuk generasi selanjutnya Bang? Nah ini yang belum tahu, namun akhir-akhir ini yang dari kementerian dari nasionalnya itu udah kampanye, udah membranding untuk ada angkatan 2-nya loh gitu. Jadi kayaknya sebentar lagi deh untuk waktunya, untuk tanggal waktu pastinya belum keluar kapan akan ada seleksi untuk gelombang keduanya. Tapi untuk coming soon-nya sudah. Jadi siapkan diri aja gitu. Oke, nah buat yang tua muda nih yang tertarik dengan program Muhibah Budaya dan Jalur Rempah, boleh nih dipersiapkan dari sekarang, kayak udah latihan renang, terus cari pengetahuan tentang kebudayaan dan rempah-rempah, biar nanti ketika udah buka pendaftarannya bisa memaksimalkan apa yang udah dipersiapkan. Oke Bang. Nah kali ini kita mau refreshing dulu nih Bang. Siap. Jadi kita ada game, yaitu game pernah atau tidak pernah. Jadi nanti kalau Puji tanya, kalau misalnya Abang jawab pernah, Abang tinggal arahin ke kamera seperti ini, dan kalau tidak pernah seperti ini. Oke Bang? Baik. Oke, siap Bang? Siap. Oke. Pernah atau tidak pernah Bang Niko tidak mandi selama 3 hari? Pernah. Boleh nih Bang diceritain? Di dalam kegiatan ini karena kita di atas kapal yang sangat dingin dan baik, dan tidak ada kegiatan, maksudnya tidak ada kegiatan di sini, tidak ada kegiatan yang membuat kita berkeringat dan hal-hal lain. Dan krisis air kemarin itu satu lagi, krisis air karena kita di atas kapal kan, kita di atas kapal dengan tabung air yang kecil dan terbatas. Jadi itu makanya memutuskan untuk tidak melakukan hal mandi, tidak mandi dan hal lain. Oke, berarti emang ada kendala ya Bang? Ya, ada kendala. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bang, pernah atau tidak pernah Bang Niko cinlok atau cinta lokasi di organisasi? Tidak pernah guys. Kalau di program selama kegiatan kemarin pernah nggak sih Bang? Nggak pernah juga. Oh, nggak pernah ya Bang. Apa Abang udah punya someone atau gimana Bang? Masih belum. Oh, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, pernah atau tidak pernah Bang Niko tidak masuk kuliah alasannya sakit padahal ada kegiatan lain? Tidak pernah. Wih,
lebih baik jujur-jujur aja kan. Kalau misalnya memang ada kegiatan, ya bilang aja ada kegiatan. Iya. Jadi memang dapat izin, tetap dapat izin. Iya, biar kuliahnya berkah ya, Bang. Biar berkah dan bermanfaat nanti. Nah, selanjutnya karena Abang anak pramuka nih, Bang. Abang pernah nggak sih, Bang, lupa sama Dasa Dharma atau Trisatya, Bang? Pernah. Pernah. Boleh dong, Bang, ceritain? Ya, kadang ketika kita dalam keadaan panik kadang-kadang atau hal-hal yang lain, ya ingatannya langsung hilang nggak sih? Iya. Atau apalagi kalau di pramuka kan misalnya dalam lagi ada ospek, lagi jurit dan hal-lain, ketika ditanya padahal kita udah hafal nih, udah hafal karena kita dites jadi lupa. Nah, itu makanya jadi pernah. Oh gitu, oke ya. Nah selanjutnya, Abang pernah atau tidak pernah pakai baju kebalik dalam suatu kegiatan? Pernah. Oh pernah, boleh dong Bang ceritain itu? Nah itu pas kegiatan yang berlayar kemarin, masih sama dengan karena buru-buru, karena kita mau apel pagi nih sama tentara. Jadi bangun tidur, apel pagi, siap-siap, buru-buru ke atas ke dek kapal. Itu sampai kebalik bajunya, sampai kebalik, dan ya pas abis apel baru diganti lagi bajunya, dibalik. Itu pas selama apel tuh gimana sih Bang perasaannya, apalagi ketemu sama tentara, apa tentaranya galak atau gimana sih Bang? Ketawa sih, bukan nggak dimarahin, malah ketawa gitu, sampai paniknya kami kan, sampai paniknya Niko untuk ya karena takut kan, karena bapaknya badan besar, ngeri-ngeri, dan kita harus tetap disiplin, jadi buru-buru kemarin. Oke. Nah, selanjutnya, pernah atau tidak pernah Bang Niko ninggalin kelas karena ada kegiatan yang mendadak? Pernah. Pernah lagi ya Bang? Iya pernah. Boleh dong Bang ceritain Bang, kegiatan apa sih Bang? Itu salah satunya kemarin pas seleksi yang seleksi kami kan, seleksi keluar hasil sekarang, besok seleksi lagi, keluar hasil sekarang, besok seleksi lagi, kayak gitu. Jadi mendadak, memang ngebut seperti itu kemarin seleksi dalam kegiatan Wibawa Budaya Jalur Rempah ini. Jadi ya ketika dapat pengumuman lulus, alhamdulillah, dan besoknya langsung seleksi, atau hari ini langsung seleksi. Ya udah, daripada menyiapkan kesempatan kan. Iya bener banget sih Bang. Itu kalau boleh tahu tentang waktu pengumuman terus seleksi itu berapa tuh Bang? Yang dari rentetan semuanya itu memang per hari. Sekarang seleksi wawancara, besok keluar hasil seleksi wawancaranya, besoknya lagi lanjut ke seleksi selanjutnya, seperti itu kemarin. Oke, berarti seleksi. kita harus siap Standby. Dan ya standby ya Bang. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih Bang, pernah atau tidak pernah Abang nyontek saat ujian? Tidak pernah. Wih, jujur ya Bang? Ya, harus jujur, biar berkah kan tadi, jujur. Iya bener banget sih Bang. Nah ini nih Bang, pernah atau tidak pernah Abang marahin junior buat tes mental? Pernah. Nah itu kegiatan apa tuh Bang? Kegiatan pramuka atau gimana Bang? Ya di pramuka pasti. Oke, pertanyaan selanjutnya, udah masih banyak nih Bang pertanyaannya. Pernah nggak sih Bang, pernah atau tidak pernah Bang Niko insecure sama pencapaian orang selama perkuliahan? Pernah. Oke. Kalau boleh tahu insecure-nya kayak gimana tuh Bang? Mungkin yang seperti sekarang kan, teman-teman udah pada wisuda, kitanya belum. Itu sih sampai sejauh ini yang agak insecure-nya itu di situ. Iya, tapi walaupun gitu Abang termasuk banyak pengalaman loh Bang. Alhamdulillah. Iya. Karena pasti sesuatu itu akan indah pada waktunya. Bakalan ada waktu untuk wisuda. Oke, nah. Pernah atau tidak pernah Bang Niko salah manggil orang? Pernah. Pernah. Boleh dong Bang diceritain Bang?
Nah ini karena Niko rabun kan. Kadang pas nggak pakai kacamata itu kalau manggil orang kadang salah. Jadi ternyata salah orang. Kalau misalnya nggak pakai kacamata kan agak ngeblur gitu kan. Iya. Jadi sok-sok kepedean mau manggil orang ternyata salah. Gitu. Jadi pernah untuk salah manggil nama orang. Pernah atau tidak pernah abang makan sepiring berdua? Pernah. Makan sepiring berduanya sama temen cowok atau temen cewek nih bang? Ayo sama siapa bagusnya? sama kedua-duanya. Sama teman cowok pernah, sama teman cewek pernah, dan sama kedua-duanya pun pernah bareng-bareng kan, makan bareng-bareng pastinya pernah. Baik, mungkin sedikit dari Niko bahwasannya ketika kita ingin mengetahui sejarah ya kita harus tahu dan ikut terlibat di dalamnya gitu. Dan ketika kita berbicara rempah-rempah bukan hanya bumbu-bumbu di dapur, namun lebih dari itu. Keberadaan Indonesia di daerah strategis perdagangan zaman dahulu membuat akulturasi budaya, perubahan nilai-nilai, dan penyebaran agama sangat penting yang membawa rempah-rempah itu berperan penting di dalam sejarah Indonesia. Jadi, mari kita kenali rempah-rempah, mari kita kampanyekan jalur rempah untuk menjadi warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO di tahun 2024 nantinya. Ini sebuah ilmu yang sangat terbatas, ini sebuah ilmu yang sangat langka. Harapannya memang kita yang gigih dalam mencari hal tersebut gitu. Bagi kita bisa ikut terlibat aktif di dalamnya. Jadi pesan Niko untuk teman-teman semua, ya mari kita rajin mencari informasi itu sendiri. Ketika kita tidak mendapatkannya di suatu tempat, ya kita cari di tempat lain. Jika kita mendapatkan ilmunya, mari kita sebarkan ke orang lain gitu. Jadi mari kita membuat kebermanfaatan untuk diri sendiri, untuk sekitar kita, untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu sedikit. Iya benar. Buat intelektual muda yang ada di rumah nih, selagi ada kesempatan dan selagi kita masih menjadi mahasiswa, yuk kita ambil kesempatan itu biar nanti di kemudian hari menjadi pengalaman yang sangat berharga dan tentunya dapat memotivasi orang lain. Nah, intelektual muda itu tadi bincang-bincang seru kita di segmen KBBI bareng guest kita yaitu Bang Niko Noprialto. Nah, dan jangan lupa dengerin podcast UKKPK Voice bisa lewat Spotify, Anchor, atau bisa langsung nonton di YouTube UKKPK UNP. Oke, dan tentunya podcast UKKPK ini bakalan ada setiap malam minggu nih intelektual muda. Jadi pantengin terus setiap malam minggu ya. Tanpa mukadimah yang panjang, gua Puji pamit dan Niko pamit. Tetap dengerin podcast UKKPK Voice. Ngobrol santai bareng gua, lo apapun kita ceritain di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next